Pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah Statistika 1 masuk pertemuan kelima ya sekarang ya. Jadi kita sudah di minggu kelima. Sekarang kita ganti pokok bahasan yaitu distribusi variabel random. Ya. Pengertian variabel random. Ya. Sebelum membahas variabel random, saya jelaskan dulu tentang apa itu ruang sampel. Ini yang terkait dengan probabilitas yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ya, itu namanya ruang sampel. Nah, variabel random itu suatu fungsi yang memetakan anggota ruang sampel ke himpunan bilangan real. Ya, kalau ruang sampel saya lambangkan S besar, himpunan bilangan real itu adalah R besar. Secara simbol atau notasi kita tulis variabel randomnya itu adalah X besar. Titik 2, S dipetakkan ke R. Ini kalau kita tulis itu. Nah, sebagai ilustrasi apa itu variabel random, misalkan saya melempar uang logam setimbang sebanyak 3 kali. Jadi uangnya 1, ya kita lempar sebanyak 3 kali. Maka ruang sampelnya S itu meliputi anggotanya adalah ini. Gambar, gambar, gambar. Artinya lemparan pertama muncul gambar, lemparan kedua muncul gambar, lemparan ketiga muncul gambar lagi. Bisa jadi gambar-gambar angka. Dan seterusnya, kalau kita list semuanya ada 8. Ya, ini diperoleh dari kaidah penggandaan, yaitu 2 kali 2 kali 2. Ya, waktu membahas pengantar probabilitas sudah saya terangkan. Ya. Nah, dari percobaan ini kita definisikan variabel random, ya, sebut saja X, yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Maka nilai X yang mungkin itu adalah 0. 0 bisa jadi. Kapan muncul 0? Ketika yang muncul angka semua. Kan nggak ada gambar ini. Bisa gambar muncul sekali, berarti X-nya 1. Ya, itu terjadi di sini. AAG, AGA, GAA. Bisa gambar muncul 2 kali, berarti X-nya 2. Seperti di sini, AGG, GAG, GGA. Bisa gambar muncul 3 kali, GGG. Nggak ada lagi setelah itu ya. Jadi memetakan anggota ruang sampel yang disebut dengan titik sampel ke bilangan real. Nah, bilangan real, ya. Nah, termasuk bilangan bulat kan himpunan bagian dari bilangan real, ya. Secara umum real, ya. Nah, sekarang contoh. Berikut adalah contoh-contoh variabel acak diskrit. Cirinya diawali dengan banyaknya. Banyaknya barang cacat yang dihasilkan oleh mesin produksi, ya. Banyaknya orang meninggal karena terserang infeksi pernafasan per tahun. Banyaknya partikel radioaktif yang melewati alat penghitung dalam detik, misalkan. Banyaknya nasabah yang dilayani customer service per jamnya. Banyaknya tiket kereta api yang terjual pada hari tertentu. Ini semuanya adalah diskrit. Diperoleh dengan menghitung ya. Kemudian ada contoh ketiga adalah variabel acak kontinu. Diperoleh dengan mengukur. Contohnya adalah lamanya reaksi kimia. Jarak yang ditempuh sebuah mobil yang diisi dengan 1 liter premium. Kadar gas CO yang dihasilkan kendaraan bermotor. Hasil penjualan premium dalam liter di SPBU tertentu dalam sehari. Kelembapan udara pada jam 7 pagi di suatu daerah tertentu. Semuanya ini adalah variabel acak kontinu. Ya. Kemudian distribusi probabilitas diskrit itu memasangkan antara pasangan nilai X dengan peluangnya. Yang dikenal dengan distribusi probabilitas diskrit. Jadi kalau X-nya 0, peluangnya F0. Kalau X-nya 1, peluangnya F1. Dan seterusnya. Nah, pasangan antara X dengan peluangnya, di mana X-nya itu variabel acak diskrit, maka dikenal dengan distribusi probabilitas diskrit. Ya, distribusi probabilitas diskrit dari variabel random diskrit X. Ya. Jadi cirinya berupa pasangan terurut ya, X, Fx gitu aja. Di mana X-nya diskrit. Nah, apa ciri dari fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit? Cirinya fungsi kepadatan peluangnya itu harus bernilai positif. Minimal 0. Jadi nggak mungkin negatif karena peluang. Ya.
Yang kedua, kalau dijumlahkan terhadap domainnya X, ini namanya dijumlahkan, Fx tadi menurut domainnya X itu harus 1. Karena kalau jumlahnya menurut domain X tidak 1, maka Fx itu bukan fungsi kepadatan peluang. Nah, yang ketiga, arti dari F kecil X itu adalah probabilitas X besar sama dengan X kecil. Jadi kalau saya tanya F kecil 2, itu artinya peluang X sama dengan 2. F6, peluang X sama dengan 6. Begitu seterusnya. Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk Fx. Ya. Contohnya, ini contoh kasus ya. Contoh kasus di lapangan. Suatu pengiriman 8 laptop ke suatu toko, diketahui ada 3 yang cacat. Jadi diketahui bahwa di dalam kotak pengiriman itu ada 8 laptop, 3 diantaranya cacat. Ya. Jika sebuah sekolah membeli 2 laptop secara acak dari toko tersebut. Jadi yang mengirim ke toko itu supplier ya. Kemudian sekolah membeli laptop di toko tersebut sebanyak 2. Kan pihak sekolah juga nggak tahu, acak kan ngambilnya. Tentukan distribusi probabilitas banyaknya laptop yang cacat. Lihat, variabel acaknya sudah jelas di sini. Banyaknya laptop cacat. Berarti X-nya adalah banyaknya laptop cacat. Berarti jelas diskrit. Diawali dengan kata banyaknya. Ya kan? Nah, ini penyelesaiannya menggunakan distribusi yang sudah kita pelajari di statistika 1, namanya distribusi apa? Hipergeometrik. Populasinya 8, banyaknya sukses di dalam populasi 3. Berarti ini K-nya. Sampelnya 2. Nah, masih ingat kan? Hipergeometrik itu kan ada N besar, ada K, ada N kecil. Sehingga kita ngitungnya pakai bantuan distribusi hipergeometrik. Ya, seperti ini. Saya misalkan dulu X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya laptop cacat yang dibeli oleh sekolah. Maka nilai X yang mungkin itu hanya 0, 1, 2. Karena belinya cuma 2. Kalau X-nya 0, berarti pihak sekolah beli 2 laptop nggak ada yang cacat. Kalau X-nya 1, pihak sekolah beli 2 laptop, 1 ada yang cacat. Ada yang cacat 1. Kalau beli 2, dua-duanya cacat. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, peluang tidak ada yang cacat, itu pakai hipergeometrik ya. 3 tadi banyaknya cacat, kombinasi 0, karena nggak ada cacat yang terpilih. Ya toh? Kan X-nya 0. Nah, berarti apa? Yang baik ada 5, kombinasi 2. Ya toh? Berarti keduanya adalah dapat yang baik, tidak cacat. Dibagi ruang sampelnya kan N besar diambil N kecil, jadi kombinasi 82. Ini masalah ngitungnya enggak saya bahas, semua sudah tahu ya. Ketemu peluangnya 10/28. Jadi peluang pihak sekolah tadi membeli 2 laptop, keduanya tidak ada yang cacat, itu 10/28. Kalau membeli 2 laptop, ada 1 yang cacat, peluangnya 15/28. Ngitungnya ya sama dengan ini, peluang X sama dengan 1, kombinasi 3, 1. Karena yang cacat 3 terpilih 1. Yang baik 5 terpilih 1 juga. Berarti 1 cacat, 1 baik. Gitu ya. Per ruang sampelnya kombinasi 82. Kalau dua-duanya cacat berarti kombinasi 32 kali kombinasi 50 karena nggak ada yang baik. Ya, dibagi kombinasi 82. Nah, ini domainnya berarti hanya ada 0, 1, 2. Kalau Fx ini saya jumlahkan menurut domainnya, yaitu apa? Sigma X sama dengan 0 sampai 2, Fx, maka sama saja saya menjumlah ini. Ini ditambah ini ditambah itu. Nilainya pasti 1. Ya kan? 10 ditambah 15, 25, 25 ditambah 3, 28. 28/28 kan 1. Berarti sudah memenuhi definisi dari ini, yang kedua ini. Definisi yang kedua, ya kan? Nah, ini namanya distribusi probabilitasnya. Ya. Ya, ini cara jawabnya seperti itu. Tentukan distribusi probabilitasnya berarti ya ini. Ditulis dalam bentuk tabel boleh, dibuat grafik boleh.
Kalau dibuat grafik itu berupa stick. Ya. Untuk X0, ini sumbu datarnya X, sumbu datarnya Fx. Ya. Untuk X0 tingginya 10/28. Untuk X1 tingginya 15/28. Untuk X2 tingginya 3/28. Jadi gambarnya ini, kemudian paling tinggi di X sama dengan 1, paling rendah di X sama dengan 3. Jadi berupa lidi gini. Kalau distribusi probabilitas diskrit. Ya. Beda dengan kontinu. Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya definisikan distribusi atau fungsi distribusi dari variabel acak diskrit X. Jadi kalau saya punya variabel random diskrit X atau variabel acak diskrit X dengan fungsi distribusinya F besar X, ya, maka F besar X itu didefinisikan probabilitas X besar kurang dari atau sama dengan X kecil. Ya, kalau F besar namanya fungsi distribusi, kalau F kecil namanya fungsi kepadatan peluang. Beda ya. Hubungannya ada, fungsi distribusi diperoleh dari fungsi kepadatan peluang. Jadi harus ada dulu fungsi kepadatan peluang, baru dapat fungsi distribusi. Nah, ini namanya kumulatifnya selalu kurang dari, enggak ada fungsi distribusi lebih dari. Makanya software-software statistik selalu menggunakan kumulatifnya kurang dari. Istilahnya CDF, Cumulative Distribution Function. Nah, waktu kita membahas ini, apa namanya, CDF ya, CDF itu sebenarnya dipakai ketika kita menghitung distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit maupun kontinu itu ya. Nanti di kelanjutan ini ada yang diskrit, ya contohnya ada binomial, ada Poisson, hipergeometrik, ada apa namanya geometrik, ya. Nah itu semuanya dihitung pakai fungsi CDF ini, PDF dan CDF dilibatkan. Ya. Ingat ya definisinya, fungsi distribusi itu dilambangkan F besar, X-nya kecil, yang maknanya adalah peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil. Beda dengan fungsi kepadatan peluang, F kecil, X kecil sama dengan probabilitas X besar sama dengan X kecil. Kalau fungsi kepadatan peluang itu peluang X besar sama dengan X kecil, kalau fungsi distribusi peluang X besar lebih kecil atau sama dengan X kecil. Nah, gitu ya. Makanya untuk menghitung ini kita jumlahkan FT, di mana T-nya berjalan mulai dari 0, misalkan aja dimulai domainnya 0 sampai dengan X kecil. Nah, kalau di sini diskrit, ya ini dibatasi secara umum min tak hingga sampai tak hingga. Tapi dalam praktiknya selalu terbatas. Misalkan bisa aja negatif ya, mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 misalkan. Nah, X-nya itu misalkan 2, berarti di sini nih F besar 2. Kalau X-nya min 1, berarti F besar min 1. Jadi kan domainnya mulai dari min 3, toh, berarti dijumlahkan dari min 3, min 2, sampai min 1. Jadi berakhirnya di min 1, kalau X-nya ini saya ganti min 1. Kalau X-nya saya ganti 1, berarti ini dijumlahkan sampai berakhir di F1. Gitu ya. Jadi bergerak kumulatif naik. Ya. Itu namanya fungsi distribusi. Contohnya ini, tentukan fungsi distribusi suatu variabel random X pada contoh 4. Contoh 4 tadi apa? Pembelian laptop kan? Pihak sekolah membeli 2 laptop dari toko. Ya kan? Kita sudah dapatkan distribusi probabilitasnya seperti ini. Ya kan? Nah, dari contoh kasus ini tadi, tentukan fungsi distribusi dari variabel random X pada contoh 4. Berarti saya harus menghitung F besar 0 dulu. Ingat, domainnya tadi kan hanya 0, 1, 2. Lihat, ketika saya menghitung F besar 0, ternyata persis sama dengan F kecil 0. Kenapa? Coba lihat di sini. Ini kalau saya ganti F besar 0, sama saja probabilitas X besar lebih kecil sama dengan 0 kan? Karena nilai X terendah itu 0, maka peluang X besar lebih kecil atau sama dengan 0 itu identik dengan peluang X sama dengan 0. Karena domainnya paling rendah 0. Gitu. Diambil pada paling ujung. Ya kan? Tidak lain, nanti dijumlahkan X-nya ini berakhir pada 0. F besar 0 kan?
Berarti peluang X besar lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini kalau segitu menjumlahkannya sekali saja, yaitu untuk X sama dengan 0, makanya disebut F kecil 0. Tadi sudah kita hitung F kecil 0 10 per 28. Ini kan? Nah, itu jawabnya. Beda dengan F besar 1. Nah, kalau F besar 1 berarti menjumlahkan mulai dari F0 ditambah F1. Jadi ini ditambah itu. Nah, maka hasilnya ketemu ini. Kalau F besar 2, ya, F besar 2 berarti menjumlahkan mulai dari F0 ditambah F1 ditambah F2. Jadi ini kalau ditotal pasti jawabnya 1. Ya. Jadi ketika saya tanya fungsi distribusi dinilai ujung domain, domainnya kan 0, 1, 2. Ini kan paling ujung. Pasti nilainya 1. Lek paling ujung bawah itu pasti nilainya yang terendah. Naik secara kumulatif sampai maksimum 1. Gitu ya. Nah, ini namanya fungsi distribusi. Kemudian ini ditulis dalam bentuk fungsi tangga. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ketika X-nya kurang dari 0, jelas 0. Kenapa? Karena domainnya itu hanya 0, 1, 2. Ketika kurang dari 0, dia pasti diberi nilai 0. Ketika domainnya 0 sampai 1, ya kan? 0 sampai 1, maka yang dipakai 10 per 28. Jatuhnya di F besar 0. F besar 0, ya, berarti kan F besar 0 itu sama dengan F kecil 0, kan 10 per 28. Ya kan? Nah, untuk interval 1 sampai 2 berarti kita pakai F besar 1. Nah, ini ingat, satunya masuk kan di sini. Duanya yang enggak masuk. Nah, satunya masuk sini. Nilai tadi F besar 1 adalah 25 per 28. Dari sini tadi. F besar 1, 25 per 28. Baru F besar 2. Nah, 2 akan masuk sini kan, nilainya 1. Berarti habis 1 sampai 2, kemudian 2 ke atas kan, dan seterusnya ini. Nilainya maksimum 1. Ini cara penulisan fungsi distribusi. Kumulatif ya. Dibuat stepnya naik 1-1. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang diskrit tadi ya. Sekarang bagaimana kalau distribusi probabilitas kontinu? Ya. Ini hampir sama. Jadi kalau saya punya variabel random X kontinu, dengan fungsi kepadatan peluang adalah F kecil X, maka syarat yang harus dipenuhi oleh X, ya, di mana X-nya itu bilangan real, karena kontinu kan, syarat pertama, fungsi kepadatannya itu harus tidak boleh negatif. Berarti apa? Boleh positif, boleh nol. Karena fungsi peluang, ya kan? Untuk semua nilai X real. Untuk semua nilai X anggota R bilangan real, ya. Yang kedua, kalau diintegralkan Fx menurut domainnya, yaitu min tak hingga sampai tak hingga, bilangan real itu kan berjalan mulai min tak hingga sampai tak hingga, itu pasti 1. Kalau diskrit pakai sigma x fx sama dengan 1. Kalau kontinu pakai integral, min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, yang ketiga, yang bisa dihitung itu adalah peluang x antara A dan B. Peluang x antara A dan B itu sama dengan menghitung integral tertentu batasnya A sampai B, fx dx. Nah, itu gunanya ya. Jadi kalau fx ini fungsi kepadatan peluang dari variabel kontinu x, variabel acak kontinu x, maka untuk menghitung peluang x antara A dan B pakai integral ini. A sampai B fx dx. Tinggal fx-nya diketahui nanti. Ya. Ya, ini hubungan integral dengan distribusi probabilitas kontinu. Ya. Nah, apa yang dimaksud distribusi probabilitas kontinu? Ya, sebenarnya pasangan antara X sama Fx. Cuma nggak bisa dibuat tabel kayak diskrit tadi. Kalau diskrit kan jelas X0, F0-nya berapa. X1, F1-nya berapa. Itu kalau diskrit. Kalau kontinu nggak bisa gitu. Karena X-nya berjalan dalam suatu interval. Coba, kalau X berada di interval 0 sampai 2. Bisa Anda menentukan banyaknya bilangan real antara 0 sampai 2. Nggak ada yang bisa nemukan banyaknya. Miliaran itu. Karena bilangan real itu sifatnya padat. Ya, padat.
merapat begitu. Banyaknya miliaran kita nggak bisa ngitung. Kalau diskrit bisa dihitung. Ya. Bilangan diskrit antara 0 sampai 5 ya langsung ketemu. Ya 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau kontinu nggak bisa, ada miliaran data di situ ya. Ya makanya pakai integral ya kalau kontinu, jangan lupa. Nah ini contohnya yang kontinu. Variabel random X mempunyai fungsi kepadatan peluang seperti ini. Ini fungsi kepadatan peluangnya, F kecil X. Sama dengan 1/20 kali X plus 2 untuk, ini bacanya koma ini dibaca untuk boleh, X antara 1 sampai 5 atau antara 1 dan 5. Dan bernilai 0 untuk X yang lain. Yang lain itu berarti di luar interval 1 dan 5 ini. Nah, jadi kalau digambar, ini digambar bisa sebenarnya. Fx sama dengan 1/20 X plus 2. Ini kalau dikalikan kan jadi 1/20 X plus 2/20 atau 1/10. Nah, ini kan garis lurus. Slope-nya atau gradiennya 1/20, intercept-nya 2/20. Jadi gambarnya nanti ini sumbu Fx, ini sumbu X. Jadi kalau ketika X-nya 0, ya, maka intercept-nya 2/20. Nah, ketika X-nya bergerak naik, maka garisnya akan naik juga. Nah ini ya. Tapi berlaku dalam interval 1 sampai 5. Kalau enggak dibatasi begini, maka ini bukan fungsi peluang. Makanya sangat penting domain itu. Nanti kalau Anda jawab, tentukan fungsi peluangnya. Anda cuma jawab begini tok, langsung coret, salah itu. Harus ditentukan domainnya. Ini yang menentukan bahwa dia itu fungsi kepadatan peluang atau bukan. Domain ini sangat penting ya. Jadi kalau fungsinya begini, saya kasih batasan, maka ini jadi fungsi peluang. Kalau begini tok, nggak ada batasan, namanya garis lurus. Kalau diintegral nilainya bisa jutaan, ya, bisa ribuan. Nggak ada peluang sama dengan 1000 itu nggak ada. Maksimum 1. Nah itu bedanya ya, makanya domain ini perlu. Dan bernilai 0 peluangnya untuk X yang lain barunya di luar interval 1 dan 5. Maka peluangnya 0 ya. Contoh, hitunglah peluang X kurang dari 3. Kalau Anda mengamati peluang X kurang dari 3, berarti lihat domainnya. Domainnya berjalan 1 sampai 5. 3 berada di antaranya. Jadi kalau menghitung peluang X kurang dari 3, sama saja menghitung peluang X antara 1 sampai 3. Nah, ngitungnya pakai definisi tadi, integral, batas bawah 1, batas atasnya 3, Fx dx. Fx-nya ini. Itu aja, jadi hasilnya seperti ini. Jadi sama aja menghitung peluang X antara 1 dan 3. Ini saya langsung aja. Nah, menghitung peluang X antara 1 dan 3 sama aja menghitung integral batasnya 1 sampai 3. Fx dx. 1/20 karena konstan bisa keluar dari integral. Integralnya X plus 2 itu adalah setengah X kuadrat ditambah 2X. Nah ini pelajaran dasar SMA ya. Anda sudah dapat juga kalkulus berapa itu? Kalau matematik sudah dapat kalkulus 1 gitu ya. Nggak tahu kalkulus 1 apa 2. Yang penting ini dasarnya sudah diberikan di SMA, saya nggak perlu mempersoalkan itu. Semua harus tahu cara ngitungnya ya, ini dasar. Nanti kita masukkan X-nya 3, nilainya dihitung, dikurangi untuk X1. Nilainya berapa? Baru kali 1/20, nanti ketemu 2/5. Ya. Yang B, peluang X antara 2 dan 3. Berarti kan 2 dan 3 itu berada di dalam domain kan? Berarti ya sama saja menghitung langsung. Integral 2 sampai 3 Fx dx. Ya, gitu ya. Nah, integral 2 sampai 3 Fx dx. Langsung dihitung, batasnya 2 sampai 3, ketemu ini. Ya, untuk yang C, peluang X lebih dari 2. Ini ada 2 cara. Ya, cara pertama saya menggunakan komplemennya. Peluang X lebih dari 2 itu kan sama dengan 1 min peluang, komplemennya ini X kurang dari sama dengan 2. Itu cara pertama. Ya, ini yang saya pakai di sini. Nah, pakai komplemen kan? 1 min peluang X kurang dari sama dengan 2.
Jadi komplement lebih dari 2 itu adalah kurang dari sama dengan 2. Ya, satunya tetap saya tulis. Nah, untuk peluang X kurang dari 2, kita harus berpatokan di domainnya tadi. Domainnya kan 1 sampai 5. Kalau kurang dari 2, berarti sama aja menghitung peluang X antara 1 dan 2. Ya. Nah, ini ya. Ini sama aja menghitung peluang X antara 1 dan 2. Jadi integralnya batasnya 1 sampai 2. Ini dihitung dulu berapa, nanti ketemu 7/40 hasilnya. Baru 1 dikurangi 7/40. Jawabnya 33/40. Ini cara pertama. Kalau cara kedua, kita lihat domain. Peluang X lebih dari 2. Kan? Kalau X lebih dari 2 kan berarti batas maksimumnya 5. Berarti sama aja menghitung peluang X lebih dari 2 kurang dari 5. Atau integral 2 sampai 5 fx dx. Itu kalau Anda hitung, hasilnya persis sama dengan ini. Silakan coba sendiri ya. Itu cara kedua. Nggak pakai komplement tapi langsung. Jadi peluang X lebih dari 2 sama dengan peluang X lebih dari 2 kurang dari 5. Berarti integralnya nanti 2 sampai 5 fx dx. Ya. Hasilnya sama persis dengan ini nanti. Yang pertanyaan D, peluang X antara 1 dan 5. Berarti kan sesuai domainnya. Kalau sesuai domain pasti jawabnya 1. Ya. Kalau nggak percaya kita lihat ini. Peluang X antara 1 dan 5 kan berarti integral dari 1 sampai 5. Fx dx, ya kan? Jadi 1/20 keluar, ini diintegral, ya kan? Batasnya masukkan 1 sampai 5. Pertama masukkan X-nya 5, jadi ketemu 25/2 ditambah 10, minus kalau X-nya 1, setengah plus 2. Setelah itu hasilnya kali 1/20 nanti ketemu 1. Ya. Silakan cek sendiri di buram ya. Ini saya langsung aja ngitungnya ya. Nah, sekarang kita definisikan fungsi distribusi juga, lambangnya F besar X, tapi untuk variabel random continue X. Kalau tadi kan diskrit. Nah, karena continue berarti mendefinisikannya pakai integral. Jadi F besar X kecil, maknanya sama ya, probabilitas X besar lebih kecil atau sama dengan X kecil, tapi ngitungnya integral. Batas bawahnya minta hingga sampai X kecil ini. Ya, Ft dt. Jadi ini Ft itu sebenarnya ya Fx ini, cuma X-nya diganti nama T. Untuk membedakan dengan batas ini loh. Kalau Anda pakai nama Fx dx sebenarnya juga boleh, cuma nggak umum gitu ya. X kok diganti X, artinya seolah-olah nggak mengganti gitu ya. Ya ganti nama lain pakai T boleh, pakai Z boleh, pokoknya selain X ya. Ya itu maksudnya ya. X-nya minta hingga sampai tak hingga secara teori ya kan. Ini continue kan. Ternyata dari definisi ini, saya bisa mendapatkan fungsi kepadatan peluangnya nanti. Fungsi kepadatan peluang bisa diperoleh dari fungsi distribusi dengan cara menurunkan fungsi distribusi terhadap X. Itu namanya sudah fungsi kepadatan peluang. Itu hubungannya. Kan dari sini. F besar X sama dengan integral Ft dt. Kalau mencari Ft kan berarti diturunkan. Kan integral itu kan anti turunan. Kalau diturunkan jadi fungsinya sendiri. Ya, gitu ya. Jadi D dari F besar X terhadap X itu namanya F kecil X. Nah kegunaannya apa fungsi distribusi ini? Ternyata bisa dipakai untuk menghitung peluang X antara A dan B. Contohnya seperti tadi. Nah, ini juga bisa ya. Berarti apa? F besar B kurangi F besar A. Sama nanti hasilnya dengan yang di sini. Ya. Cuma kalau pakai cara ini, cari dulu fungsi distribusinya. Pakai integral. Kalau sudah dapat baru bisa ngitung peluangnya. Ya, ya begitu ya. Nah, saya ambil contoh, tentukan fungsi distribusi ya, F besar X dari fungsi kepadatan peluang pada contoh 6. Ya. Jadi contoh 6 ini, cari fungsi distribusinya. Jangan lupa ini continue ya, cirinya ada interval ini. Fungsi peluangnya atau kepadatan peluangnya domainnya berupa interval. Berarti ini pasti continue. Kalau domainnya berupa bilangan diskrit, misalkan X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3,
maka dia X-nya pasti diskrit. Ditandai dengan domainnya ini. Ya. Nah, itu untuk membedakan. Jadi mengacu pada contoh 6 ini, ya, cari fungsi distribusinya. Ya, fungsi distribusinya. Nah, ini fungsi distribusinya. Untuk X antara 1 dan 5, ya, domainnya, maka kita peroleh F besar X, integral minta hingga sampai X Ft dt kan. Nah, Ft diperoleh dari Fx dengan mengganti X-nya sama dengan T. Kan jadi ini. Nah, ini kalau Anda integral, ya kan gampang nanti. Kemudian masukkan batas T-nya. Ini kalau diintegralkan terhadap T kan jadi setengah T kuadrat plus 2T. Seperduanya keluar dulu. Masukkan batas untuk T yaitu 1 sampai X. Jadi T-nya diganti X dulu, ya, kemudian T-nya diganti 1. Nanti ketemu hasilnya ini. Nah, gitu ya hasilnya ini. Kalau saya tulis dalam fungsi tangga, ketika X-nya kurang dari 1, ya kan domainnya tadi 1 sampai 5. Ketika X kurang dari 1 pasti 0 kan? Ketika X-nya antara 1 sampai 5, ini sesuai domain, ini yang dipakai. Nah, ketika X-nya lebih dari sama dengan 5, berarti nilainya harus 1. Ingat fungsi distribusi maksimum 1, enggak pernah lebih dari 1. Ya, gitu ya. Ketika 5 ke atas baru 1. Nah, sekarang menghitung peluang X antara 2 dan 3. Ini kan berarti sama dengan F besar 3 dikurangi F besar 2. F besar 3 bacanya di sini, F besar 3. Berarti X-nya 3 kan? 3 itu masuk di sini kan? Berarti yang dipakai fungsinya ini. Tinggal mengganti X-nya 3. Nah, gitu ya. 9 ditambah 12 min 5 dikali 1/40 hasilnya 16/40. Dikurangi F besar 2, 2 juga masuk di sini. Nah, nanti X-nya diganti 2. Nanti ketemu 7/40, sehingga hasilnya 9/40. Untuk peluang X antara 2 dan 3. Ini persis sama dengan ini. Nah, ya 9/40. Ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas bersama. Ini yang bersama. Ini hanya saya terangkan yang 2 variabel random. Dalam teori bisa sampai n variabel random. Menulisnya pakai fx1, x2 sampai xn. Kita hanya bahas 2 saja sebagai dasarnya ya. Jadi kalau saya punya variabel random diskrit namanya adalah x dan y, maka syarat yang harus dipenuhi fungsi kepadatan peluang bersama lambangnya fx, y tidak boleh negatif, berarti hanya 0 atau positif. Untuk setiap pasangan X, Y. Ini diskrit ya. Yang kedua, Fx, Y kalau dijumlahkan menurut X dan Y, makanya double sigma ini. Karena 2 variabel, nilainya harus 1. Jadi enggak boleh tidak sama dengan 1. Ya, gitu ya. Itu syarat fungsi kepadatan peluang bersama. Ya. Fungsi kepadatan peluang bersama. Yang ketiga, kalau saya menulis F kecil X, Y, itu makna sebenarnya peluang. Peluangnya X sama dengan X kecil dan Y sama dengan Y kecil. Dan itu saya tulis dengan koma. Bisa umum ya. Nah, jadi maknanya ini adalah peluang X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil. Gitu ya. Kalau saya punya daerah A berada di bidang XY, nah masih ingat ya, sumbu kartesius itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, misalkan domainnya itu berupa persegi. A itu daerah di dalam persegi tadi, itu maksudnya itu gitu. Jadi A di bidang XY tadi. Maka saya bisa menghitung peluangnya suatu titik merupakan anggota A. Nah, jadi A-nya gambarnya kan harus ditentukan dulu di dalam domain tadi. Nah, berapa sih peluangnya pasangan titik X, Y berada di dalam A? Itu cukup menjumlahkan Fx, Y terhadap domainnya A. Nah, ini secara teori gini, dijumlahkan menurut domainnya A. Ingat A itu suatu daerah di bidang XY, berarti A-nya nanti ada sumbu X, ada sumbu Y yang dilibatkan.
Misalkan daerahnya berupa segitiga, ya caranya nanti tinggal masukkan X yang berada di A, Y yang berada di A. Itu aja yang dipakai. Di luar A-nya jangan dipakai. Ya. Itu cara menghitung peluangnya. Ya, seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh penerapan. Ya. Contoh penerapannya. Ini untuk yang diskrit ya. Keluarga Ali ingin merencanakan mempunyai 3 anak dalam keluarga. Diketahui peluang lahir anak laki-laki sama dengan peluang lahir anak perempuan, yaitu setengah. Ini ditentukan. Bisa jadi peluangnya beda ya. Peluang lahir laki-laki bisa saja 1/4, peluang lahir perempuan 3/4. Nah, ini kita anggap aja setengah. Ini ada hubungannya dengan penghitungan masalahnya ya. Untuk merencanakan 3 anak, didefinisikan 2 variabel random namanya X dan Y, di mana X itu jumlah anak laki-laki dan Y jumlah perubahan jenis kelamin. Ingat ya, X jumlah anak laki-laki, Y jumlah perubahan jenis kelamin. Tentukan fungsi kepadatan peluang bersama Fx, Y. Jadi gambarnya ini tidak bisa dirumuskan secara eksplisit. Jadi hanya berupa tabel, di mana X-nya berjalan dari berapa sampai berapa, Y-nya berapa sampai berapa, baru nilainya ada di dalamnya. Jadi enggak eksplisit, misalkan Fx, Y sama dengan 1/20 kali X plus Y, misalkan aja enggak seperti itu. Kalau kontinu memang bisa begitu. Ya. Itu bedanya antara yang diskrit dan kontinu. Yang kedua, hitung peluang X, Y anggota A apabila A-nya ditentukan seperti ini. Nah, nanti Anda harus terampil menggambar ini. Ya. Ini kalau saya baca, A itu adalah himpunan titik-titik X, Y sedemikian hingga memenuhi X plus Y kurang dari atau sama dengan 2. Nah, misalkan aja X-nya itu nilainya 0,12, Y-nya juga 0,12. X ditambah Y kurang dari sama dengan 2, yang mungkin memenuhi yang mana saja. Misalkan X0, Y0 memenuhi. X0, Y1 memenuhi. X0, Y2 memenuhi juga. Ya. Kemudian kalau X-nya 1, X1, Y0 memenuhi. X1, Y1 memenuhi. X1, Y2 tidak memenuhi. Begitu. Besok X-nya 2. X2, Y0 memenuhi, X2, Y1 tidak memenuhi. Begitulah cara ngeceknya. Lebih gampang ini ngitungnya kalau diskrit ya. Yang penting merumuskan ini harus benar dulu ya, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini kalau kita ingin rumuskan. Untuk menentukan fungsi kepadatan peluang bersama, saya definisikan dulu seperti ini. Karena merencanakan 3 anak, bisa jadi yang lahir itu laki-laki semua. Ada 8 kemungkinan kan? Bisa jadi laki-laki, laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, semuanya ada 8. Nggak boleh ada yang ketinggalan 1 ya, nggak boleh. Harus lengkap. Ini namanya ruang sampel. Nah, kalau kejadiannya lahir seperti ini, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Berarti X-nya 3. Kan X tadi itu jumlah anak laki-laki. Ada nggak di sini perubahan jenis kelamin untuk Y-nya? Nggak ada. Habis laki-laki, laki-laki nggak berubah. Habis laki-laki, laki-laki, laki nggak berubah. Jadi nggak ada perubahan. Beda dengan ini. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Berarti X-nya 2. Jumlah anak laki-laki. Ya kan? 2. Perubahan jenis kelamin terjadi sekali. Dari laki-laki ke laki-laki belum berubah. Lah ini, dari laki-laki ke perempuan terjadi sekali. Berarti Y-nya 1. Kalau laki-laki, perempuan, laki-laki. Jumlah anak laki-laki 2. Betul. Perubahan jenis kelamin terjadi 2 kali. Dari laki ke perempuan, kemudian dari perempuan ke laki-laki. Terjadi 2 kali. Begitu ya. Kalau PLL, jumlah laki-laki 2, perubahan terjadi sekali dari B ke L. Ya, seperti itu caranya sampai yang terakhir. Berarti ini jumlah laki-laki 0, ya kan? Perubahan tidak terjadi, 0 juga. Kalau Anda lihat pasangan ini, berarti X yang mungkin itu 0, 1, 2, 3. Y yang mungkin hanya 0, 1, 2, enggak ada 3 di sini. Nah, baru saya bisa buat
tabelnya seperti ini. Ini namanya distribusi probabilitas bersama. X dan Y. X-nya tadi nilainya 0, 1, 2, 3. Y-nya hanya 0, 1, 2. Dari mana nilai-nilai ini muncul? Nah, untuk pasangan X0, Y0 ternyata hanya muncul sekali dari 8 kemungkinan. Muncul sekali kan? Dari 8 kemungkinan, berarti peluangnya 1/8. Untuk pasangan X1, Y0 tidak muncul. X2, Y0 juga enggak muncul. Lihat ya. X1, Y0 loh enggak ada. X2, Y0 juga enggak ada di sini. Begitu caranya. X3, Y0 ada, tapi muncul sekali. Ya. Nah, X3, Y0 loh, ini kan muncul sekali, jadi 1/8. Begitu caranya ya. Dan seterusnya semuanya terisi. Dan yang jelas total barisnya 2/8, total baris kedua 4/8, total baris ketiga 2/8, kalau dijumlah harus tepat 1. Kalau enggak 1 berarti di sini ada yang salah. Total kolom 1/8, ya kan? Total kolom kedua 3/8, kolom ketiga, kolom keempat. Ini pun dijumlah juga harus 1. Nah, ini berarti sudah benar. Baru kita bisa jawab yang B. Peluang X, Y anggota A, di mana A tadi himpunan pasangan terurut X, Y yang memenuhi ini kan. Tinggal cek aja. 0,0, oh memenuhi, masuk. 0,1 memenuhi. 1,0 memenuhi. 0,2 memenuhi. 2,0 memenuhi. 1,1 memenuhi. Yang lain tidak saya masukkan karena enggak memenuhi ini. Tinggal ini baca di sini. F0,0. Oh, 1/8. F0,1, 0,1, 0. 1,0, 1,0 juga 0. Begitu, berarti nanti ketemunya di F0,0 dan F1,1. 1,1, 2/8. Jadi hanya ini sama ini ternyata yang dipakai. Dijawabnya 3/8. Ya, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang apa namanya continue. Ya, ini saya berikan apa namanya sekilas ya. Kalau continue nanti ini butuh gambar ya. Untuk memahami ini butuh gambar. Ya. Nah, ini soalnya kalau di kuliah offline enak kita menggunakan whiteboard, langsung bisa tahu gambarnya dengan nulis dengan tangan saya biasanya gitu ya. Nah, karena ini online jadi serba terbatas, maka nanti satu-satunya saya harus menyiapkan penjelasan dulu dengan gambar ya, karena saya nggak bisa menggunakan spidol di sini ya. Nah, jadi nanti saya jelaskan pakai gambar supaya tahu caranya. Ya. Nah, sekarang saya ambil contoh kasus. Ya, contoh kasus. Misalkan Anda diberikan kasus seperti ini. Variabel random continue X dengan fungsi kepadatan peluang begini. Ini fungsi kepadatan peluang, ya kan? Di mana ini membacanya Fx sama dengan X untuk X antara 01, Fx sama dengan 2 min X untuk X antara 1 dan 2, Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Maksudnya di luar interval ini dan itu. Ini kalau saya baca mulai dari 0 sampai 1, 1 sampai 2. Seolah-olah berjalannya 0 sampai 2 kan? Sebelah kiri 0 dia masuk 0, sebelah kanan 2 dia juga masuk 0. Kalau 0 kan nggak usah dihitung. Integralnya 0 pasti 0. Ya. Jadi kita hanya nyoroti 0 sampai 2 ini aja. Cuma ada dua fungsi. Untuk 0 sampai 1 fungsi yang dipakai X, untuk 1 sampai 2 fungsi yang dipakai 2 min X. Kalau saya tanya berapa sih peluangnya X antara min 100 sampai 100, misalkan aja ada pertanyaan begitu, gimana cara Anda menjawab? Nah, kita bawa ke konsep integral. Karena ini continue, ngitungnya pakai integral. Berarti integral ini saya pecah dulu. Peluang X antara min 100 sampai 100 itu sama dengan peluang X antara min 100 sampai 0 dulu. Ditambah peluang apa? X antara 01 ditambah lagi peluang
X antara 1, 2, ditambah lagi peluang X lebih dari sama dengan 2. Sampai 100. Jadi terakhir ditambah peluang X antara 2 sampai 100. Baru kita hitung satu-satu. Nah, ini sudah tak siapkan. Kalau saya nulis di whiteboard ya bisa cepat, tapi di sini nggak bisa, terpaksa saya siapkan gini. Ya. Pertama pecah dulu, ya. Oke, ini saya spasinya saya renggangkan aja. Ini kayak 1,5. Ya, gitu ya. Peluang X antara min 100 dan 100 berarti sama saja min 100 sampai 0 dulu, karena domainnya di 0 kan. Nah, ini dihitung, kemudian ditambah peluang 0 sampai 1, tambah lagi peluang 1 sampai 2, terakhir tambah peluang X lebih besar sama dengan 2. Ini sudah masuk peluang X lebih besar sama dengan 2 kurang dari 100. Nah, jadi seolah-olah apa? Di luar interval 0, 2 ini sebenarnya tidak ngefek. Karena apa? Fx-nya 0. Makanya langsung saya hitung 0 ini. Peluang X antara min 100 dan 0, itu kan berarti masuk di yang lain. Karena Fx-nya 0, integralnya 0, kan pasti 0. Nggak usah ditulis. Nah ini yang ada. Peluang X antara 0,1 berarti masuk sini kan. Maka Fx-nya diganti X. Nah, Fx-nya diganti X, batasnya 0,1. Peluang X antara 1 dan 2 berarti ada kan di sini. Fx-nya diganti 2 min X. Nah, ya kan? Antara 1, 2. Peluang X lebih dari 2 kurang dari 100 kalau mau ditulis lengkap. Itu nilainya akan 0 juga karena masuk di yang lain. Nah, integral 0 kan 0 hasilnya. Nah, berarti kita cukup ngitung 2 saja. Ini sama itu. Masalah ngitung ini sebenarnya tidak perlu saya bahas. Ya, ini sudah kembali ke integral dasar. Integralnya X itu apa? Setengah X kuadrat. Masukkan batasnya 0,1. Masukkan dulu X-nya 1. Setengah kali 1 kuadrat berarti setengah. Dikurangi untuk X0 berarti 0. Maka hasilnya ketemu setengah. Untuk yang ini, masukkan X-nya 2 dulu. Ini kan. Kurangi, sekarang masukkan X-nya 1. Ya kan? Nanti hasilnya tepat 1. Coba, kalau saya pakai logika ya, tapi sebenarnya nggak boleh ya. Ini cara-cara trik ini sebenarnya nggak boleh. Ini saya melihat sekilas saya jawabnya sudah jelas 1. Kenapa? Karena ini fungsi kepadatan peluang kan. Kalau diintegralkan menurut domain 0 sampai 2 pasti nilainya 1. Justru yang kepakai kan hanya 0 sampai 2. Yang terpecah jadi 2 komponen kan. 0 sampai 1 kemudian 1 sampai 2. Pasti nilainya 1. Kenapa? Saya kembalikan ke definisi. Fungsi kepadatan peluang dari variabel random continue X kalau diintegralkan menurut domainnya pasti 1. Nah ini untuk meyakinkan aja saya. Ya. Ini hanya pancingan aja. Misalkan ini tak ganti min 1000 sampai 1000 ya jawabnya tetap 1. Saya ganti min 8 sampai 8 juga 1. Gitu ya. Kan masuk di X yang lain. Ya. Nah sekarang pertanyaan C. Tentukan nilai C sedemikian sehingga peluang X lebih kecil C itu 0, maaf ini bukan 0,75 tapi 7/8 ya. Supaya angkanya enggak desimal tak beringga. Ini desimalnya jadi beringga kalau. Nah, misalkan Anda disodori masalah begini, maka logika Anda di sini, C itu enggak mungkin jatuh di sebelah kiri 0. Paham ya? Ini logika ini ya, main logika. Kenapa? Karena domainnya itu antara 0, 2. Kalau Anda tempatkan di sebelah kiri 0, pasti nilainya akan 0. Nggak mungkin, uang ini 7/8. Anda tempatkan antara 0,1 juga nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk X antara 0,1 nilainya tadi sudah kita hitung ketemu setengah. Nah ini, untuk X antara 0,1, ini kan, X antara 0,1, ini integralnya, ini hasilnya ketemu setengah kan. Baru setengah, kalau C-nya saya tempatkan antara 0,1, nilainya nanti ini akan ketemu setengah, padahal 7/8 kan. Berarti C itu pasti jatuhnya di antara 1 dan 2. Nah, antara 1 dan 2. Mungkin nggak C-nya di atas lebih dari 2? Nggak mungkin, pasti nilainya akan 1. Nah,
akan 1, padahal ini 7/8. Belum sampai 1. Itulah cara melogikakan seperti itu. Jadi C itu pasti berada di antara 1 dan 2. Oke, kalau C berada di antara 1 dan 2, maka saya bisa menulis peluang X kurang dari C. Ini coba paragrafnya saya ubah 1,5 biar seragam ya spasinya. Gitu ya. Berarti saya mecahnya ini jadi antara 0,1 dulu sesuai domain kan. Nah, peluang X antara 0,1, ya kan? Baru ditambah peluang X antara 1 sampai C. C-nya kan berada di sini tadi. Nah, ini caranya. Untuk peluang X antara 0,1 tadi sudah kita hitung, integralnya ini hasilnya dihitung ketemu setengah. Untuk yang ini, tadi sudah kita hitung juga 2X min setengah X kuadrat, masukkan batasnya 1 sampai C. Untuk X-nya sama saya ganti C hasilnya ini, minus untuk X-nya 1 hasilnya ini. Ini hanya masalah penyederhanaan, sebenarnya nggak perlu saya bahas detail gini. Ya. Hasilnya tadi kan diketahui 7/8. Ya kan? Jadi saya punya persamaan seperti ini. Akhirnya setelah saya sederhanakan jadi persamaan kuadrat dalam C. Kalau saya faktorkan ketemu 2C min 3 kali 2C min 5. C yang memenuhi 3/2. Kenapa? Berada di interval 1 sampai 2. Kalau ini 5/2 enggak memenuhi. Ya. Karena lebih dari 2. Ya. Itulah jawabnya. Ya, paham ya? Nah, sekarang soal ini tadi saya pakai studi kasusnya. Ya, ini soal 2. Nah, coba kalau Anda dikasih soal seperti ini. Jumlah jam diukur dalam satuan 100 jam. Nah, jadi pemakaian alat pengisap debu diukur dalam jam. Ya, hitungannya dalam 100 jam, ya, setahun. Ya. Jadi kalau 1 itu artinya 100 jam. Dalam setahun alat itu dipakai 100 jam. Gitulah. Kalau misalkan setengah itu artinya 50 jam. Setengah kali 100. Itu maknanya. Jadi satuannya dalam 100 jam. Paham ya? Jadi ini variabel random continue X itu menyatakan lamanya memakai mesin pengisap debu dalam setahun. Dalam satuan 100 jam. Nah, kalau di sini misalkan X-nya setengah. Itu artinya apa? Setengah dikalikan 100 jam jadi 50 jam. Nah, gitu ya. Itu maknanya gitu, dikonversi ke 100 jam. Nah, sekarang dari data ini, loh ini kan ngambil dari soal 1 tadi, sama. Hitung peluang bahwa dalam setahun keluarga itu akan menggunakan mesin pengisap debu kurang dari 120 jam. Kalau dikonversi menjadi satuan 100 jam, berarti ini saya bagi 100 kan, ketemu 1,2. Jadi untuk jawaban A, peluang X kurang dari 120 jam itu sama dengan peluang X kurang dari 1,2. Nah, karena X kurang dari 1,2 berarti dimulai dari 0. Kenapa? Domainnya mulai dari 0 sampai 2. Di luar ini dianggap 0. Jadi saya harus mengacu pada domain 0 sampai 2. 1,2 berada di sini. Berarti saya ngitungnya 2 kali. Peluang X antara 0 sampai 1 ditambah peluang X antara 1 sampai 1,2. Jadi ngitungnya seperti ini. Ini maknanya itu, ya kan? Nah itu dipecah jadi 2. Jadi ngitungnya 2 kali. Yang ini kita hitung, tadi jawabnya sudah ketemu setengah. Yang ini kita hitung. Nah, ngitung ini. X-nya diganti 1,2, kemudian dikurangi X-nya 1, ternyata ketemu 0,68. Ya. Jadi peluang suatu keluarga dalam setahun menggunakan mesin pengisap debu kurang dari 120 jam itu peluangnya 0,68. Ya, gitu ya. Kalau menggunakan mesin pengisap debu antara 50 dan 100 jam, berarti ini dikonversi menjadi setengah sampai 1. Ya, setengah sampai 1, kan dibagi 100. Nah, ini langsung setengah sampai 1 itu berada di mana? Di sini kan? Berarti yang dipakai cuma X, yang ini enggak kepakai.
Sudah, hasilnya integralnya setengah X kuadrat, batasnya setengah sampai 1. Ini saya kira cara ngitungnya sudah tahu semua, peluangnya 3/8. Ya gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini. Minggu depan saya melanjutkan distribusi variabel random untuk yang contoh yang kontinu ya, bersama tapi yang kontinu. Ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.